Ini Ustadz ini kok gak ada kapok-kapoknya bahas itu terus katanya, gitu kan, nggak takut kewalat. Dan saya bilang, saya ini menyampaikan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ini ditulis oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Pekalongan. Jadi Auradu Tariqati Syadziliyah Al-Alawiyah. Ini adalah aurad-aurad amaliyah wadhifah Tariqah Syadziliyah Alawiyah. Mursidnya adalah Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Kira-kira kalau saya mengomentari ini kewalat gak ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berada di wilayah Cibeber. Cibeber ini masuknya Kuningan ya. Masuk Kuningan, perbatasan dengan Cirebon. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan karomah dari seorang zuriyah Rasul dari jalur Hasan, yakni Syarif Hidayatullah. Karena kita tahu kalau yang jalur Hasan itu Asy-Syarif, kalau jalur Husain As-Sayyid. Nah kalau yang Al-Habib, wallahu alam bisawab, saya nggak ngerti. Begini saudara ya, pada kemarin kita sudah membacakan tentang surat Habib Utsman bin Yahya kepada Snokhergenye. Artinya dia meminta perlindungan kepada pemerintah Belanda. Sampai ada yang komentar, orang ini kok gak ada kapok-kapoknya katanya gitu. Ini Ustadz ini kok gak ada kapok-kapoknya bahas itu terus katanya, gitu kan, gak takut kewalat. Dan saya bilang, saya ini menyampaikan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah baru saja tadi habis, ya barusan sajalah saya ujuk-ujuk Allah ini ada orang yang sayang sama saya. Dari salah satu teman saya yang pernah mengambil baiat dari Habib Lutfi Pekalongan, dia mengirim PDF ke saya, amaliyah auradnya Thariqah Syadziliyah Alawiyah, ternyata Pak, ditulisannya di situ Pak. Jadi bukan Syadziliyah saja. Jadi aurad Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Tadi menyampaikan begini, Kang, saya minta tolong coba dibahas katanya kitab panduan Thariqah dari Pekalongan ini, gitu kan. Saya takut juga akhirnya mendengar keterangan dari Unik, penjelasan dari Unik ini kok saya jadi ada syak dalam batin saya, gitu kan. Ya karena ini juga request dari orang yang sudah berbaiat ke Habib Lutfi. Artinya kita tidak akan mengkritik amaliyahnya. Karena yakin kalau amaliyah ini di dalam Thariqah seperti di dalam hikam itu kan kita pahami, beliau menyampaikan gitu kan, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu tanawwa'at ajnasul a'mal. Jadi cara ibadah itu banyak jenisnya untuk sampai kepada Allah. Orang ini ada yang dengan khidmat saja dia bisa sampai kepada Allah, dengan zikir bisa sampai kepada Allah, bahkan dengan setiap harinya dipukulin istri, diseneni istri bisa jadi wali. Siapa contohnya? Syekh Ahmad Arifai. Syekh Ahmad Rifai ini pernah suatu ketika karena istrinya itu Pak, galaknya minta ampun. Saking galaknya istrinya, Syekh Ahmad Rifai itu gak pernah mau melawan. Dan bukan karena takut istri. Suatu hari itu sampai dipukul dengan menggunakan kayu. Di depan para santrinya lagi ngajar. Akhirnya santri-santri sepakat untuk mengumpulkan dinar dan dirham supaya Syekh Ahmad Arifai ini mentalak istrinya. Syekh, daripada begitu udah nikah lagi aja, tinggalkan tuh istri jenengan. Bagaimana jawaban Syekh Ahmad Arifai? Beliau, loh jenengan gak tahu kalian ini, yang membuat saya lebih dekat dengan Allah itu ini caranya. Tuh, artinya tanawwa'at ajnasul a'mal, bermacam-macam. Gitu ya. Bitanawwa'i waridatil ahwal, tergantung waridah-waridah yang menghampiri soal tersebut. Yang terpenting punya guru mursyid. Saya dengan Gus Ilyas, dengan Ustaz Mujib, Ustaz Syakur dan lainnya, itu berbeda caranya dengan guru. Cara mendidik guru itu berbeda, gitu kan? Artinya ada jenis masing-masing, intinya sama, telosnya sama, tujuannya adalah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, walaupun jenis daripada amaliyah suluk itu banyak, kita tetap harus berhati-hati di dalam mengambil sanad ilmu. Jangan sampai silsilatul masyayikh ini terputus. Makanya kan ada bahwa ilmu itu adalah agama. Maka kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu dari siapa kita mengambil ilmu tersebut, gitu kan?
Dari siapa kita mengambil ilmu tersebut? Tujuannya kan biar dengan adanya sanad, silsilatul masyayikh. Jadi kita tidak terkategorikan orang yang laqala man syaa masyaa. Laulal isnadu laqala man syaa masyaa. Kalau nggak ada sanad, ngawur, semerawut nanti. Bukan nyampe kepada Allah, justru makin jauh dari Allah. Makanya ya wajar. Nah ini saya tunjukin ya, ngapunten, ini bukan kita membongkar keburukan daripada Habib Lutfi, tidak. Di sini ada ya. Ini barusan saja nih. Jadi dikirim PDF-nya tentang aurat amaliyah Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Ini ditulis oleh Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Pekalongan. Jadi auradu Thariqati Syadziliyah Al-Alawiyah. Ini adalah aurat-aurat amaliyah wadhifah Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Mursidnya adalah Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Kira-kira kalau saya mengomentari ini kewalat gak ya? Kata orangnya kan, oh, orang ini kok masih berani aja, gak ada takut-takutnya katanya, gak takut sul azab. Saya tidak akan mengomentari amaliyah karena pada dasarnya kalau aurat amaliyah Thariqah itu sudah baku. Kita ini pernah baca contoh Tijani ya, Desa Ahmad At-Tijani. Gak akan ada yang berani kalau benar-benar ini punya silsilah paten ya, TKN, pasti bermuara kepada kitab Fathul Arifin yang dikarang oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas yang ditulis oleh Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali. Nah kalau kesininya kemudian ada amal yang berbeda, ya itu yang harus dipertanyakan. Apalagi kalau silsilahnya melenceng. Makanya kemarin kita sampaikan TKN yang masih murni secara silsilahnya cuma jalur Mama Armin doang. Kan begitu. Dan saya tidak akan mengkritik amaliyahnya. Ini amaliyah ini dia mengambil dari Abu Hasan As-Sadzili. Beliau ngambil dari Abu Abbas Al-Mursid sampai ke gurunya Abdissalam Al-Masyis, kan begitu. Nah, yang ingin saya jelaskan ini adalah di dalam silsilahnya. Kita scroll dulu ya. Kali ini PDF. Nih silsilahnya. Langsung aja nih. Habib Lutfi ini dari siapa sih ngambilnya gitu kan? Di sini ada tanda tangan Habib Lutfinya. Ngapunten ya. Ini saya bacakan dulu. Al-Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan Jawil Wusta yang berada di Jawa Tengah. Beliau mengambil sanad ya. Mengambil sanad Thariqah Syadziliyah Alawiyah ini dari Al-Qutbil Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Al-Hafidh Al-Alamah Muhammad Abdul Malik Qaddasallahu sirrah. Ini dibuat Habib. Ingat, bahkan bin Yahya. Padahal yang kita tahu yang membawa Thariqah Syadziliyah ke Indonesia itu estafetnya kepada Syekh Muhammad Abdul Malik. Dia orang Purwokerto. Ya. Ingat-ingat, orang Purwokerto ini bukan Habib. Kok beraninya gitu kan? Ya punten ini kalau saya agak sedikit kenceng. Kok beraninya Habib Lutfi menggantikan sebagai Al-Habib bahkan bin Yahya. Ini orang Purwokerto loh. Terus kemudian Syekh Abdul Malik ini orang Purwokerto mengambil dari Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Roja. Itu asli kelahirannya Purbalingga. Cuma terkenalnya Banyumas. Di sini nggak ditulis. Di sininya tulisnya Al-Qutbil Arif As-Sayyid Al-Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki. Jadi kalau Ahmad Nahrawi Al-Makki, karena memang beliau berdiam di Mekah sampai wafatnya. Makanya yang mengekstafetkan di Nusantara Syekh Abdul Malik dari Purwokerto. Gitu kan? Nah, ini saya lihat di dalam terjemahnya. Ini takutnya nanti dikira ngada-ngada. Ini harus perlu bukti. Karena saya sinkronisasikan dengan yang ada di NU online. Tuh. Jadi kalau kita lihat, bentar. Tuh. Jadi Habib Lutfi itu mengambil sanadnya dari Syekh Abdul Malik bin Muhammad Ilyas Purwokerto. Tapi di sini ditulisnya adalah Habib Muhammad Abdul Malik bin Muhammad bin Ilyas bin Yahya Purwokerto. Bin Dipo Wongso, bin Gayas bin Dipo Wongso, bin Pangeran Diponegoro, bin Hamengkubuwono III. Nah, ya satu. Ini ada dua. Terus kemudian yang tadi disebut Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki, beliau ini adalah
Sayyid Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Ki Haji Harja Muhammad Al-Banyumasi Al-Makki, karena beliau wafatnya di Mekah. Al-Jawi. Al-Jawi ini beliau lahirnya di Purbalingga, bahkan kita kemarin ketemu sama keluarganya Gus ya. Dan Bahkan- mau dibalawikan. Nah Ki Roja ini mau dibalawikan, keluarganya itu dari cicitnya yang waktu di Purbalingga itu minta tolong sama abah-abah, karena ini sudah haul 2 kali atau 3 kali. Ini kan yang mengisi Habib Lutfi terus. Selalu dikait-kaitkan dengan Habib Ba'alawi gitu kan. Manakibnya mau direvisi. Bahkan manakibnya itu direvisi oleh Pekalongan. Ya ngapunten, ini yang ngomong bukan saya, keluarganya langsung kemarin ketika ketemu. Saya nyatakan ya, pengambilan sanad Habib Lutfi, kalau ini namanya Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto atau bin Muhammad bin Ilyas Purwokerto, itu betul. Terus kemudian di atasnya lagi Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Haji Harja Muhammad Banyumas, betul. Tapi bukan Habib. Alasannya kenapa kok di dalam silsilah auradnya, saya baru baca masalahnya, maka di kemarin saya tes siapa ya yang punya auradnya Sadiliyah Alawiyah ini. Ternyata di situ tulis Al Habib di situnya. Jadi dibuat marga seperti marganya beliau bin Yahya. Coba kira-kira kalau seperti itu, kita orang yang normal belajar agama, kira-kira kalau menurut Bang Mujib ini gimana? Wah, alaihim lanatullah. Alaihim lanatullah. Alaihim nar. Ya, makanya Masya Allah saya ini kok begini di dalam silsilahnya gitu kan. Ini sebab perlu harusnya ngapunten, makanya saya jadi ingat Kiai Haji Khalwani ya. Bahalwani itu Purworejo menyampaikan kenapa Kiai Haji Sahal Mahfud dulu sampai menghadang Habib Lutfi menjadi ketua Jatman Rois Am, sampai berani mengeluarkan uang 2M loh, supaya jangan sampai menduduki Jatman, supaya tidak sampai menduduki Rois Am. Karena ini gitu yang terjadi. Itu dulu saya Haji Sahal Mahfud sampai kayak gitu. Nah, yang saya herankan gitu, kenapa gitu di kita ini, ya tadi dari PBNU, dari Jatman sendiri jelas gak akan berani, karena ketua Jatmannya Habib Lutfi. Saya nyatakan ya, Syekh Abdul Malik tadi bin Muhammad bin Ilyas ini dia orang Purwokerto, bukan bin Yahya, bukan Habib. Trah Raden ke Pakubono, Hamakubono berapa? Hamakubono 3 Ilyas bin kali, oh gini tuh, Syekh Abdul Malik bin Kiai Ilyas bin Raden Dipowongso bin Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono III. bin Hamengkubuwono III. Tuh, ini yang tahu nih. Artinya kalau sampai dihabibkan, wah kebacut ini mah, kebacut temenan. Wani karo gurune, wani karo guru. Coba kalau saya menyampaikan begini, kewalat gak kira-kira kalau menuliskan sejarah kayak gini? Kuala. Gak mungkin kewalat. Wong ini sanad yang asli, bahkan dari buku kemarin waktu ngobrol sama keluarganya Kiai Nahrawi, Kiai Ahmad Nahrawi Muhtaram yang disebut Habib Ahmad Nahrawi Al-Maki ini, yang ditulisan dalam auratnya itu disampaikan juga, beliau ini kenapa gak mau sampai ke Indonesia, karena punya tugas untuk mentasheh kitab di Makkatul Mukarramah dari maktabah yang ada Timur Tengah, mau masuk ke pesantren. Makanya dulu sangat terselamatkan, pesantren itu nggak ada yang dirubah oleh Wahabi, karena ada Kiai Haji Ahmad Nahrawi, beliau bagai pentasheh. Setiap kitab mau dikirim ke Nusantara, ke pesantren ditasheh dulu. Wah ini cocok gak dengan menu Nusantara? Kalau gak cocok diapkir. Begitu. Sekarang ini nggak ada gitu ya seperti itu. Jadi beliau menggunakan sistem min zumrati ta'dil wa tajrih kalau dulu dalam ulumul hadis. Sekarang ya wajar saja kalau kitab-kitab yang dirubah Wahabi, Syiah masuk ke pesantren, wajar. Gak ada ulama yang sekaliber seperti itu. Nah kalau sampai Kiai Haji Nahrawi ini dijadikan Habib, kan ya yang ramai di YouTube kan Kiai Abdul Maliknya. Ya, tapi ternyata saya lihat dua-duanya, Kiai Haji Abdul Malik jadi Habib, Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram juga Banyumas jadi Habib. Keluarganya lo masih ada. Dan ingat nanti haulnya Kiai Haji Nahrawi itu nanti akan dipegang oleh Abu Yahya Gufron. Lihat aja. Kita bongkar. Karena keluarganya kemarin sudah ngobrol. Pokoknya tahun nanti kalau haulnya Kiai Haji Ahmad Nahrawi harus Abuya, harus Abah. Itu udah 2 tahun dipegang oleh Pekalongan. Bahkan manakibnya itu direvisi oleh Pekalongan. Makanya Abuya ngamuk kemarin. Jangan. Itu mbahnya orang kita Nusantara. Yang terjadi kan begini akhirnya. Ya, Al Habib. Di sininya bagus, awalnya ada Qutbul Arif billah. Ada Qutbul Arifnya. Al Habib. Cuma di Al Habibnya sih koplak iki. Al Habib Muhammad Abdul Malik bin Yahya. Terus yang di atasnya Qutbul Arif billah As-Sayyid Al Habib Ahmad Nahrawi Al Maki.
Ingat ya saudara semuanya ya. Jadi ini bukan Habib. Saya nggak benci sama Habib Lutfi, enggak. Dan saya tidak akan pernah mengkritik amaliyah. Amaliyahnya tetap semua toriko nggak akan jauh dari nafi isbat ismudat, begitu sudah, titik. Kuncinya toriko itu dari semua 45 toriko muktabaroh, intinya adalah kaifiyatu dzikri nafi isbat wa ismudat, sudah. Bagaimana cara zikir yang benar la ilaha illallah disebut nafi isbat, bagaimana cara zikir ismudat Allah di dalam hati yang benar itu. Makanya kemarin kita kenapa sampai marah? Harusnya toriko alawiyah kalau memang menggunakan metode itu, jangan dibuang dong silsilah ke Abu Bakar. Jangan mentang-mentang ini hanya Sayyidina Ali Alawiyin, hanya jalur Sayyidina Ali saja. Harusnya mencontoh Tuan Abdul Qadir Jailani, karena dua zikir ini diturunkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali dan Abu Bakar, dua-dua sana jadi ambil. Itu namanya silsilatul masyayikh, supaya rantainya kuat. Oh, dari Sayyidina Ali la ilaha illallah turun ke siapa? Sampai ke Tuan Abdul Qadir. Zikir ismudat Allah dari Abu Bakar sampai ke Tuan Abdul Qadir, dua-duanya dipakai. Makanya saya jamin yang masih murni silsilah tentang nafi isbat ismudat adanya di Abah Gufron, saya yakin. Karena itu masih sesuai dengan panduan kitab Fathul Arifin yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Waktu itu katibnya adalah Syekh Ismail bin Abdurrahim di Bali. Insya Allah nanti Abuya akan ngisi acara di 3 tempat di Denpasar. Begitu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Habib Lutfi mengambil sanad toriko harusnya Sadiliyah doang, jangan usah pakai Alawiyah. Ini mah toriko aurat, toriko Sadiliyah, Alawiyah, pengen ke bawah terus Alawiyahnya itu. Sejak kapan Alawiyah itu? Sudah Sadiliyah saja, karena kamu juga astagfirullahaladzim. Karena Habib Lutfi itu mengambilnya dari ulama kita, dari Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto. Kiai Haji Abdul Malik langsung kepada Kiai Ahmad Nahrawi, bukan Habib, bukan bin Yahya, asli itu. Coba kira-kira masih ada juga yang orang ini kok gak takut kewalat? Wah enggak. Oke ya, itu aja yang ingin saya sampaikan Pak Mujib ya, biar nanti Pak Mujib bisa ngampleng itu. Kita nggak berbohong loh, serius. Ini makanya tadi sama saya sampulnya saya tunjukin dulu, takutnya dikira bohong. Ada tanda tangannya Habib Lutfi juga. Tuh, at-tariqatus syadziliyatul alawiyatu, di sini ada di pinggirnya menggunakan segitiga ya. Tawajjuh haitsu syi'ta. Terus fa innaka mansurun Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan. Di bawahnya Aurat Tariqah Sadiliyah Alawiyah bi khatil Arabi wal Indonesi, menggunakan tulisan Arab dan Indonesia. Ini dia cara kaifiyahnya. Tawasulnya sama di dalam tawasul juga sama, pakai Al-Habib bin Yahya dalam tawasulnya. Nah ini nanti saya kasih tahu nih kepada orang yang ya kita, artinya ya monggo kalau nggak percaya tanyain aja kepada Sohibul Mursidnya, kenapa kok ini jadi bin Yahya, kenapa kok ini jadi Habib, gitu aja tanyain. Ya.